Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX PLR115 yang terinspirasi dari skema box planar yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker legacy dengan tipe LG 15962. Untuk ukuran detail dari unitnya di sini nggak disediakan. Jadi di sini kita cuma disuguhi spesifikasi teknis dan TS parameternya aja. Jadi kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya adalah 381 mm atau 15 inci. Untuk daya maksimumnya 500 watt, rentang frekuensi 28 Hz sampai 3 kHz. Untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, ini 92 dB. Ukuran voice coil-nya 49,5 mm. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Jadi bagian ini merupakan parameter dari impedansi 2 ohm dan bagian ini merupakan parameter dari impedansi 4 ohm. Kita mulai aja. Untuk fs-nya ini 27 Hz. Untuk DCR ini 1,5 ohm dan ini 3 ohm. KTS 0,42 dan 0,76. Cache 0,45 dan 0,88. KMS 5,36 dan 5,43. MMS 158,73 dan 150,64 gram. CMS 0,22 mm per Newton. Sementara untuk BL 9,33 dan 9,07 Tesla meter. Fast 199,53 dan 204,9 liter. Untuk efisiensi 0,84 dan 0,46%. Untuk SD 805,6 cm persegi dan XMAX 8,7 mm. Untuk XMAX menurut gua ini cukup memadai, tapi ini baru sebatas prediksi. Jadi ya kita lihat aja saat penghitungannya nanti. Dan dari semua parameter ini, kesimpulan di awal yang bisa kita gunakan, speaker ini memang lebih direkomendasikan untuk box tanpa lubang angin. Untuk ABP-nya, ini tergantung pada impedansi yang akan digunakan. Namun yang pasti, ini memang sesuai dengan peruntukannya, karena ditargetkan untuk penggunaan volume internal yang minimal. Cara mengetahui ABP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, daya amplifier yang dijadikan acuan itu adalah 500 watt. Kemudian untuk rekomendasi titik potong bawahnya itu di sekitar 45 Hz. Tapi ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Jadi di sini gua berusaha untuk menekan volume internal agar boxnya itu nggak terlalu panjang ke belakang. Di sisi lain, kalau volume internalnya terlalu ditekan, maka penguatan pada portnya akan hilang dan bahkan sampai di minus 4 dB. Jadi tentu akan percuma aja jika box ini diberikan port. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 123 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan
terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 45 Hz, frekuensi 40 Hz itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 45 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 500 watt, pergerakan udara pada port ini diperkirakan sekitar 16,1 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 33 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi. Jadi tinggi box ini adalah 500 mili, panjang ke belakang 760 mili, kemudian lebarnya 500 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Untuk port, panjang totalnya itu adalah 320 mili. Kalau diukur dari bibir depan, itu totalnya hanya akan menjadi 316 mili. Ini sengaja dimundurin 4 mili, yang mana tahu lu membutuhkan sedikit space untuk memasang besi pengaman atau grill speakernya. Kemudian ukuran ruangan ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 422 mili. Lalu untuk sekat dinding belakang, di sini gua menggunakan 2 aja, di mana masing-masingnya ini menggunakan ukuran 100 mili dengan segitiga di sisi kiri dan kanannya. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan 2 lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Dan bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip, sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Sekarang kita fokus ke ukuran internal dari portnya. Ukuran internal port, yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 60 mili. Begitu juga dengan ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini. Jadi ini ukurannya juga 60 mili. Sementara untuk tekukan ini ukurannya adalah 42 mili. Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan selain untuk menjaga aerodinamika, secara tampilan ini tentu juga akan lebih menarik. Jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Sementara untuk pemasangan speaker yang paling sering ditanyakan, apakah dipasang normal atau magnetnya di luar? Dari EPP dan peruntukannya, udah jelas kalau ini direkomendasikan untuk pemasangan normal. Tapi semua tentu tetap tergantung selera dan kebutuhan lu aja. Jadi nanti silahkan dicoba aja. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX PLR115, khususnya untuk transducer speaker Legacy dengan tipe LG 15962.
Jika nanti lu punya link review dan video check soundnya, silakan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.